Di materi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita untuk men-setting atau merancang strategi brand marketing yang terdiri dari komponen brand, pemetaan esensi brand, strategi komunikasi brand, aktivasi brand, dan nanti kita coba lihat studi kasusnya. Nah, saya coba ngambil yang sangat familiar sekali ya. Ketika pertama kali Aqua muncul, itu harganya itu lebih mahal dari bensin. Dulu bensin belum mahal ya. Jadi Aqua itu muncul pertama kali di tahun 80-an itu harganya lebih mahal daripada bensin. Ketika ditawarkan di bis-bis atau di perapatan, orang itu sangat antipati waktu itu tentang Aqua. Nah, tapi kita terlepas dari sejarahnya Aqua tersebut, nanti kita akan lihat pertumbuhan brand Aqua ini. Nah, ini teman-teman nanti coba melihat sekilas dari tulisan Aqua dan ikon pegunungan serta ada ikon aliran air itu di bawahnya itu ya, yang ini saya coba. Nah, ini di sini ini ada aliran air, ini pegunungan. Nah, ini di benak teman-teman itu akan terlihat seperti apa gitu. Kalau dari benak orang awam, mungkin penempatan Aqua dengan logo seperti ini, dia bisa cepat menangkap bahwa Aqua ini berasal dari pegunungan, dari air pegunungan. Tapi ketika nanti kita akan kaji lebih dalam, kenapa Aqua ini bisa merajai untuk segmen air mineral, ini kita akan temukan fakta-fakta menarik sebagai berikut ya. Nah, di sini kita coba bawa 3 contoh sesama produsen air mineral ya. Aqua, Pit, dan Oasis. Ini sumber airnya atau jenis sumber airnya itu sama itu produk ini. Baik Aqua, Pit, ataupun Oasis. Masih banyak brand yang lain ya, yang air mineral, tapi kita ambil 3 contoh ini aja yang sama-sama sering kita temui di mana saja lah itu untuk air mineral. Aqua, Pit, dan Oasis. Tapi kalau kita lihat dari sisi harga, satu kartonnya Aqua itu kurang lebih harganya 50.000. Pit juga harganya lebih murah 40.000, sementara Oasis harganya adalah lebih murah sekali 35.000. Nah, ini 3 brand contoh ini menggambarkan perbedaan harga yang sangat mencolok ya. Kita tidak melihat dalam hitungan satu kartonnya, cuman kita lihat dalam nanti volume penjualan yang sangat besar. Ini selisih ini akan menyebabkan pendapatan penghasilan masing-masing perusahaan ini sangat berbeda. Nah, ini tentu saja menyebabkan air mineral itu selalu dimenangkan oleh Aqua gitu. Kita beli Pit tapi bilangnya Aqua. Kita beli Oasis tapi bilangnya Aqua gitu. Baru nanti pada saat transaksi selanjutnya kita akan melihat merek. Tapi kita akan melihat bagaimana Aqua membangun kekuatan brandnya itu sehingga dia bisa sampai saat ini belum digeser untuk kategori air mineral. Kalau kita melihat tentang branded atau tentang brand, kita akan menemui 2 sisi yang saling berlawanan. Ada produk yang kuat secara branded, nilai, posisi, dan kesannya. Ada juga produk-produk yang mainnya itu di sisi komoditas, yaitu persaingan harga. Kalau kita kembali ke air mineral yang tadi, kalau Aqua itu dia pasti main di branded, nilai, posisi, kesannya tersendiri. Tapi kalau merek-merek lain yang nggak kita kenal itu ya, macam-macam lah itu, ratusan varian merek air mineral, itu mereka main di persaingan harga gitu. Nah, di antara kedua sisi brand ini mana yang menjadi pilihan, itu nanti akan tergantung kepada masing-masing perusahaan ingin menciptakan brand seperti apa. Apakah brand yang kuat secara nilai atau brand yang main di komoditi, di persaingan harga. Dia tidak peduli tentang tentang
mereknya. Yang penting harga murah bisa masuk gitu. Ini kalau dalam pasar itu ada namanya pasar reguler, ada pasar tender ya, misalnya seperti itu. Kalau pasar tender mah nggak peduli itu mereknya apa, yang penting harganya masuk sesuai dengan apa namanya perencanaan dari anggaran yang dibuat seperti itu. Tapi kalau kita ingin membangun sebuah brand, pengen membangun sebuah produk yang napasnya panjang, yang kuat lintas generasi, itu kita harus melihat tentang nilai, posisi, dan kesan. Ini nanti kita akan perdalam lagi di slide selanjutnya. Sebelum kita lanjut lagi, saya cuma ingin menyampaikan bahwa pengertian tentang brand itu adalah satu persepsi yang timbul dari segenap aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan dialami oleh target pasar. Jadi brand itu adalah persepsi yang timbul dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang membuat brand tersebut. Dan juga merupakan sebuah kesan yang diterima oleh pasar gitu. Nah, bagaimana kesannya, bagaimana pasar meresponnya, itu nanti masuk ke taktik dan strategi bagaimana mengembangkan brand yang ingin kita buat seperti itu. Kalau kita lihat dari kutub brand itu, di sebelah kiri itu adalah apa yang ingin dijanjikan kepada target pasar. Lalu apa yang dialami oleh target pasar di kutub sebelah kanan. Misalnya seperti ini. Misalnya Anda seorang produsen makanan, pengen mengidentikan makanan Anda, katakan aja makanannya namanya makanan A. Ini adalah makanan sehat gitu. Itu identik yang ingin Anda munculkan nilainya. Tetapi ketika itu diterima oleh pasar, ternyata makanan Anda itu kurang sehat gitu. Misalnya mengandung pewarna, mengandung pengawet. Nah, ini akan menyebabkan kontradiksi penerimaan dari yang Anda bangun dengan yang diterima oleh pasar. Apalagi sekarang zaman internet ya, gampang sekali dibully tuh bahwa apa namanya brand yang kita promosikan itu tidak sesuai dengan apa namanya yang diterima oleh pasar atau yang diterima oleh audiens atau yang diterima oleh konsumen yang melihatnya. Nah, hal-hal seperti ini sebelum kita lanjut menggunakan budget biaya promosi dan segala macamnya, Anda harus benar-benar memperhatikan Anda menjanjikan apa kepada pasar dari brand yang ingin Anda bangun. Nah, di sini saya coba jelaskan tentang komponen brand ya. Komponen brand itu terdiri dari esensi, pesan, identitas, dan aktivasi. Nah, esensinya itu ketika pertama kali Anda ingin membangun sebuah brand, itu ini ya, brand itu saya coba ingatkan sedikit, nanti akan ketemu di slide selanjutnya, bahwa brand itu bukan logo, bukan hanya logo, tapi brand itu mengandung esensi. Esensinya itu ada visinya, ada misinya, ada nilai, ada bisnisnya, bisnis atau core bisnisnya itu ingin seperti apa. Nah, sebelum Anda membuat sebuah brand, itu Anda harus merumuskan dulu visinya, merumuskan dulu misinya, dan nilai-nilai yang akan dicantumkan di dalam brand tersebut. Baru bisnisnya, itu core bisnisnya seperti apa. Nah, setelah itu Anda mendapatkan hal tersebut, baru Anda masuk ke dalam pesan yang ingin disampaikan. Personaliannya misalnya kalau brand ini diidentikan sebagai seorang manusia, itu kira-kira orang seperti apa ini brandnya itu, yang ingin Anda tampilkan, yang ingin diterima oleh apa namanya target audiennya. Begitu juga dengan tone dan voice-nya, posisinya, dan pesan inti yang ingin disampaikan. Seperti Aqua tadi. Aqua tadi itu kan air mineral ya, air mineral dari pegunungan yang terjaga kualitasnya. Nah, itu pesan inti yang ingin disampaikan oleh si Aqua, bahwa Aqua itu produksinya hanya dari air pegunungan, bukan air tanah, bukan air pam, tapi air dari mata air pegunungan. Ini nanti di slide selanjutnya kita akan bedah terus ini. Baru ketika ini dapat, Anda membuat sebuah logo, membuat warnanya seperti apa, fontnya seperti apa, imagerinya atau galeri gambar yang ingin ditampilkan seperti apa. Cuman kadang orang kebaliknya bikin logonya dulu dia,
bikin logonya baru nanti ditebak-tebak bahwa maksudnya seperti ini, seperti ini. Ini apa namanya, salah ya. Kalau Anda ikut perlombaan membuat logo di mana, di perusahaan-perusahaan besar, itu Anda harus memahami ini komponen brandnya ini. Jadi bukan hanya indah di mata itu gambarnya ya, tapi harus punya pesan makna yang kuat. Logo itu harus menggambarkan apa? Apakah perlu ada ikon atau cukup hanya huruf atau warnanya seperti apa gitu. Warnanya ini misalnya kuatnya di ini, misalnya biru muda dengan dikombinasikan dengan hijau terang gitu. Hanya boleh di warna ini saja. Dan ketika ketemu dengan gambar-gambar seperti apa gitu. Bahwa tidak tidak serta-merta gambarnya apa warnanya logo ini harus dirubah menjadi misalnya hitam putih. Nah, ini ngaco nih aliran pemahamannya. Jadi Anda harus paham dulu nih. Jadi nanti kalau misalnya Anda punya perusahaan atau perusahaan Anda saat ini sudah besar, ketika nanti ketemu sama agensi-agensi yang menawarkan renovasi atau perbaikan logo, setidaknya materi ini Anda sudah paham gitu. Jadi nggak gampang di akal-akalin oleh agensi tersebut. Anda sudah mengeluarkan uang yang banyak, ternyata gambar atau logonya ini tidak sesuai dengan esensi atau pesan yang ingin dibuat di awalnya gitu. Baru Anda setelah ini kita aktifasikan brandnya itu. Apakah itu dalam bentuk produk atau jasa, lalu promosinya bagaimana, harga yang ingin dibuat seperti apa, kanal distribusi untuk mendistribusikan produk dan jasanya itu bagaimana, ini akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini saya coba memetakan esensi brand ya. Kita ambil dari yang tengah dulu tuh. Di sini ada core, promise atau position atau inti, janji, posisi gitu. Jadi brandnya itu intinya seperti apa, janjinya seperti yang ingin disampaikan kepada audien itu seperti apa, itu harus benar-benar Anda pahami gitu. Terus di sini juga rasionalnya, terus fakta dan simbolnya seperti apa, terus kepribadiannya atau ini kalau kita identikan dengan manusia, dia akan jadi orang yang seperti bagaimana gitu kan. Terus penguatan emosionalnya seperti apa gitu. Jadi benar-benar harus dipahami oleh teman-teman sedemikian detailnya gitu. Nah, ini tentang memetakan esensi brand. Nanti di slide selanjutnya akan saya kasih contohnya. Contoh, nah kan, misalnya kita ingin membuat brand tentang air mineral ya. Air mineralnya itu core-nya berkualitas ya kan, dari pegunungan itu janjinya itu kan. Posisinya itu yang terjaga gitu. Yang terjaga itu maksudnya dia murni gitu kan, tidak tercemar gitu kan. Benar-benar kita pengen buat misalnya air mineral yang hanya dari pegunungan yang benar-benar murni dan belum tercemar sama limbah industri, limbah rumah tangga, dia benar-benar terjaga. Nah, ini pesan ini yang pertama kali Anda harus tangkap dulu. Lalu ketika masuk ke fakta dan simbolnya itu, ini bisa kita misalnya air mineralnya ini kita pengen nanti brandnya itu menjadi nomor 1 gitu ya. Terus kita melakukan uji secara klinis, prosesnya ketat gitu kan. Dan ketika dipersonalitikan, ini air mineralnya itu sehat dan bersih. Ini pilihan cerdas gitu kan. Harga lebih mahal itu nggak masalah gitu kan. Karena Anda ingin mainnya itu bukan di komoditi. Kan tadi kan ada tuh dua titik yang bersinggungan antara branding dan antara branded dengan komoditi. Jadi kita nggak masalah dengan harga, yang penting kita bangunkan dulu kekuatannya bahwa intinya itu air mineral berkualitas dari pergunungan terjaga dan pengen menjadi air nomor 1 ya. Terus ada uji klinisnya juga, air itu aman untuk manusia, tidak berbahaya, prosesnya ketat, sudah pasti sehat bersih. Pilihan ini pilihan cerdas ketika orang membeli minuman ini, air mineral ini cerdas walaupun harganya lebih mahal. Nah, ini kalau kita detailkan lagi, nah ini kita akan melihat nih di sini. Kurang datanya.
Anda bisa bisa ini ya, apa namanya, bisa lihat yang tulisan-tulisannya ini. Ini misalnya air mineral ini kualitasnya terjamin, lebih fokus nih, bisa hilangkan dahaga, pilihan terbaik, kemasannya oke, minum ini sehat gitu kan. Terus ketika ini dipersonalitikan gitu kan, ini orang diidentikan bahwa yang milih air mineral ini orang yang cerdas gitu, orang yang peduli kesehatan, berani bayar lebih, merasa puas, lebih pintar, terus peduli harga pada diri gitu ya. Jadi kesan ini yang ingin kita dapatkan dulu gitu. Kita pengen create gitu. Brandnya ini kita pengen buat seperti ini. Cuman kadang ada ketakutan. Wah nanti nggak laku gitu. Kalau masalah laku nggak laku itu nanti urusannya. Ini kita buat dulu tentang brandnya. Makanya sebelum masuk di dalam pembuatan brand ini, di awal itu kita harus harus pilih mau branded atau komoditi gitu ya. Kalau komoditi yang ininya hilang nih. Anda nggak peduli nih dengan apa namanya sehat segala macam, pokoknya asal apa namanya asal lolos dari Balai POM bisa dijual gitu. Nggak peduli itu airnya dari gunung yang mana gitu ya. Jadi benar-benar melupakan itu. Yang penting nanti harganya bisa lebih murah karena tidak perlu lagi melakukan uji-uji klinis, uji-uji kesehatan dan sebagainya. Itu kalau Anda pilih komoditi. Tapi kalau Anda milih yang jangka panjang, yang kuat, Anda harus pilih seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk mengkomunikasikan brand itu? Anda lihat tuh alurnya ya, 1, 2, 3, 4. Nanti saya jelaskan. Yang pertama itu adalah esensi brand, target audiensnya siapa, wawasan dan datanya bagaimana, kanal distribusinya seperti apa. Setelah tadi Anda tahu membuat esensi brand, baru bagaimana nih mengkomunikasikannya itu kepada pasar. Yang dimaksud dengan esensi brand itu adalah nilai, posisi produk, dan sebagainya ya. Target audiens itu demografinya, psikografinya, gitu kan. Wawasan dan data itu adalah histori, tren, kompetitor, kanal distribusi itu adalah pra, sebelum transaksi, saat transaksi, dan pasca transaksi itu harus Anda pikirkan seperti apa itu. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ini adalah cara mudah memahami komunikasi brand. Nah, ini kita coba ambil studi kasus ya. Misalnya Aqua. Aqua itu brandnya. Esensi brandnya, Aqua adalah air mineral pegunungan yang berkualitas. Target audiens yang ingin dicapai atau yang ingin disasar adalah kelas menengah, muda dewasa, urban dan suburban, lalu mementingkan kualitas dibanding harga. Nah, setelah itu Anda dapat data nih atau wawasan bahwa 4 dari 5 orang Indonesia itu agak kehausan, fokus sehingga jadi ceroboh. Lalu strateginya membangun kampanye dengan tanda pagar ada Aqua untuk mengedukasi publik agar minum air, terhidrasi melalui konten spin-off ya dari film populer Ada Apa Dengan Cinta, mengangkat cerita orang-orang sesuai dengan target audiensnya. Ini kita contohnya aja bahwa misalnya kita adalah agensi yang disewa oleh Aqua gitu. Jadi kita pengen membuat apa namanya, bagaimana Aqua ini bisa diterima oleh pasar dengan target audiens yang tidak kita tuliskan seperti ini. Nah ini nih contohnya, ya kan? Siapa yang perhatikan? Saya sering perhatikan merek-merek. Jadi kalau ini apa Aqua di Twitter itu tanda pagar ada Aqua itu merajai itu, ada Aqua. Terus dia bekerja sama tuh sama pemain Ada Apa Dengan Cinta kan, si Dian Castro sama si Nicholas Saputra, Nicholas Saputra, siapa tuh lawan mainnya lupa saya tuh. Nah itu dia langsung apa kalau Anda lihat itu di Twitter atau di Instagram itu dengan apa kata kunci ada Aqua itu banyak itu iklan-iklannya gitu kan. Intinya itu kalau kita kurang minum jadi nggak fokus gitu. Kalau kurang minum loadingnya lama gitu. Nah ini
dibuat sedemikian rupa konten-kontennya sehingga langsung masuk ke benak apa namanya publik gitu. Dia main tidak hanya di sosial media, dia pakai billboard juga ya di situ. Dipakai orang-orang yang terkenal yang sesuai dengan target pasarnya. Ini merupakan contoh yang sangat bagus nih untuk menjadi pelajaran bagaimana kita menciptakan strategi dari brand marketing. Ini dari kutipan dari ini ya orang luar bahwa desain itu yang tadi Anda lihat itu sebenarnya adalah duta besar ya, atau ambasador itu kan duta ya, duta besar yang diam dari merek Anda gitu. Jadi ketika kita bisa menempatkan brand dengan tepat, esensinya dengan tepat, lalu kita tuangkan dalam bentuk konten, walaupun konten itu hanya diam, itu dia sudah menyampaikan banyak pesan gitu, ke publik. Itu kita sudah menang gitu, di berbagai macam langkah perperangan melawan kompetitor gitu. Bahwa ini sudah sesuai dengan goal yang diharapkan. Lalu identitas brandnya, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa brand itu tidak hanya tentang berbicara tentang logo ya. Jadi saya kadang suka apa namanya senyum-senyum sendiri itu bahwa ketika sudah berhasil menjadi logo itu sudah identik dengan brand ya. Tapi itu ada juga yang disebut brand identity, brand brand ya kan. Bagaimana merek identitas dari brand itu dibuatkan identitas mereknya itu muncul, terus pengalaman dari merek itu juga muncul. Nah ini apa harus dikombinasikan. Logo memang perlu, dia harus ada di dalam sebuah brand, cuman bukan sekedar logo gitu. Jadi ada hal-hal lain yang harus Anda perhatikan. Nah, ini contoh ya kan. Jadi saya ambil misalnya dari tokonya Apple ya. Nah, begitu kita lihat, ya kan, di Jakarta tuh banyak tuh ya, ada di Mall Ambassador, terus paling dekat kosan saya itu di Senen tuh ya, di Atrium, itu ada tokonya ini apa namanya Apple. Jadi di sini produk-produk Apple itu mereka buat sedemikian rupa penempatannya gitu kan, orang memiliki pengalaman sendiri loh begitu masuk walaupun nggak beli ya kan karena harganya tinggi mahal-mahal ya di Jakarta. Nah itu ada sebuah kepuasan tersendiri gitu bisa mencoba ya, ada pengalaman baru, coba-coba itu ya. Jadi perangkat-perangkat Apple-nya itu dihidupkan, terus Anda bisa coba gitu kan headsetnya mulai dari yang ringan-ringan tuh, dari yang murah-murah headsetnya, terus juga iPad-nya, terus iPhone ya kan, itu bisa dicoba sampai dengan laptop dan perangkat PC-nya. Kanan kirinya itu kalau kita lihat di tokonya, ini saya cuma ngambil contohnya aja dari Google-nya. Ini kurang lebih seperti ini tokonya Apple ya. Itu dibikin gambar-gambar atau desain-desain tentang produk-produknya gitu. Jadi orang akan senang berlama-lama di sini gitu. Ditambah lagi nanti ketika nanti kita ada materinya satu lagi itu customer relationship management ya. Bagaimana nanti tim Anda itu menghadapi konsumen. Nah, itu kita kalau menghadapi apa Pramuniaga tokonya Apple itu kita senang karena kita dapat pengetahuan, tidak mengincar harus beli gitu ya. Misalnya segera beli gitu, ditawarin ini enggak, mereka edukasi tentang produknya. Nah, ini senang nih. Nah, kalau Anda belum pernah ke toko Apple ya, coba main-main ke sana gitu ya. Mumpung masih buka. Jadi Anda bisa ke sana gitu ya. Kalau mau di yang dekat-dekat Anda cari di internet ya. Tapi ini coba kita bandingkan dengan apa merek handphone yang lain selain Apple. Nih, ya kan? Kelihatan belum? Nah, itu kan tampilannya kan beda banget ini. Nah, ini ya kan coba bilang di sini di garasinya ini nih. Pak, coba nyalain dulu gitu. Saya mau lihat itu nggak boleh. Begitu dibuka boxnya Anda harus beli, harus bayar ya. Begitu dibuka boxnya, labelnya itu Anda harus beli itu. Kalau belum nggak bisa. Kalaupun ada contoh, itu imitasinya itu nggak bisa nyala.
handphone-handphonenya itu. Jadi beda banget ya penempatannya itu. Walaupun dari sisi kualitas itu mirip-mirip Android, Oppo, Vivo ini dengan si Apple tadi. Cuman kalau kita berbicaranya tentang apa namanya kekuatan brand itu beda gitu. Kalau secara fitur mungkin bandingkan bisa sama gitu kan. Tapi kalau dari sisi harga mahalan Apple, tapi lakuan Apple gitu dibanding Oppo dan Vivo gitu ya. Nah, ini aja dari penempatan ininya beda ya, nggak eksklusif banget gitu. Jadi beda dengan si Apple tadi. Oleh karena itu, kita harus melihat identitas brand, titik interaksinya bagaimana, pengelolaan asetnya bagaimana. Identitas brand tadi, logonya, font. Font itu huruf ya. Huruf itu, apakah huruf yang kita ciptakan baru, gayanya, apa tipografinya, atau font yang memang sudah white label, atau yang kita beli lisensinya. Terus penggunaan warnanya bagaimana nih? Penggunaan warna dari yang kita akan terapkan di logo atau di font tersebut. Baru panduannya bagaimana gitu. Setelah ini dapat gitu ya, baru nanti akan terbentuk gambar logo yang diinginkan. Lalu titik interaksinya bagaimana nih? Kita harus bisa memetakan apakah banyak di online atau di offline gitu untuk ininya apa namanya interaksinya di internal dan eksternal terus secara terintegrasi. Nah, ini pengelolaan asetnya adalah maksudnya evaluasi dan pembaruan aset, identitas dan interaksi sesuai kondisi gitu. Jadi setelah ini dapat, bagaimana ini mengelolanya? Kita akan lihat contoh-contoh yang lainnya. Oleh karena itu, ada yang disebut dengan namanya aktivasi brand. Yaitu pertama adalah menumbuhkan kesadaran, menjaga loyalitas, dan mengembalikan minat. Nah, kalau dirincikan pengertiannya dari aktivasi brand ini adalah untuk berinteraksi langsung dengan target pasar sesuai dengan segmentasinya yang berpegang pada urgensi brand tersebut. Jadi akan saya jelaskan lagi nih. Nah, saya ambil contoh nih. Siapa yang belum pernah makan kecap bango nih? Pakai kecap bango. Nah, kalau belum pernah nih, rugi banget ya. Nah, kecap bango ketika dia membangun brandnya, ini dia membuat sebuah kampanye itu adalah menjaga dan melestarikan kelezatan asli masakan Indonesia. Diambil nih kelezatan aslinya itu. Kelezatan asli adalah tanda pagar yang akan dia tonjolkan gitu. Jadi setiap bango, ya kan, itu akan mampu meningkatkan taraf hidup petani, menghasilkan kedelai hitam Malika yang berkualitas, terus menjaga dan melestarikan kelezatan asli masakan Indonesia gitu. Nah, si bango ini, si kecap bango ini sudah mengesensikan brandnya itu adalah dengan memakai kecap bango, menjaga dan melestarikan kelezatan asli. Nah, ini bagaimana nih terapannya nih? Di pasar seperti apa nih kita lihat. Mereka melakukan yang namanya aktivitas jajan bango di mana-mana tuh. Siapa yang belum pernah nih datang ke sini nih, enak nih datang ke sini banyak makanan. Datang aja ke kantor sana dikasih tuh sampelnya. Saya suka nih datang di sini nih di Senayan dulu nih sebelum COVID. Nah ini ketika kita ke sana disponsori oleh si Kecap Bango, semua pelaku industri makanan itu terutama yang menggunakan kecap salah satunya itu banyak itu gitu. Jadi kalau Anda datang ke sana itu ke festival jajanan Bango itu ada tuh namanya tuh stand sate tuh. Jadi Anda bisa tuh sate Padang nyobain satu, sate Madura satu, sate Marangi Purwakarta satu. Nah itu banyak itu. Jadi Anda bisa merasakan sendiri berbagai macam kuliner Nusantara. Dan hebatnya lagi, Bango ini tidak main di satu titik saja. Dia tidak main hanya di Jakarta saja misalnya. Di sini ada di Yogyakarta, ya kan? Ada di mana-mana ini. Dia ada di Makassar. Jadi dia mengeksplorasi bahwa ketika Anda menggunakan kecap Bango, maka itu adalah menjaga kelezatan asli masakan Indonesia.
Jadi ini dibuat sedemikian rupa aktivitasnya dari brand Bango ini. Brand itu adalah kalau menurut pakar ini, orang-orang itu sebenarnya itu tidak membeli barang dan jasa ya secara langsung ya, tapi mereka memberi relasi, cerita, bahkan keajaiban gitu. Jadi memberikan kesan. Tadi kalau Anda lihat ya, tadi seperti Apple dengan Anda datang ke konternya Apple dengan datang ke tokonya yang jual Oppo atau Vivo, walaupun di toko resmi itu rasanya itu beda gitu. Keluar uangnya beda gitu. Jadi ada nilai tersendiri gitu ya. Beda seperti Anda misalnya kalau sudah punya mobil ya, antara nyobain mobil yang biasa-biasa saja dengan mobil yang buatan Jerman ya, BMW atau Mercy, itu beda gitu. Jadi ada semacam energi yang dirasakan tersendiri, ini makanya disebut magic ya, atau ada keajaiban. Itu adalah kekuatan brand. Bahkan banyak orang menyatakan bahwa brand itu seperti mirip-mirip agama gitu ya. Kita bisa lihat tuh begitu iPhone muncul yang baru, seri baru, itu luar biasa orang ngantrinya ya, bahkan sampai malam itu. Karena apa? Karena dia merasakan pengalaman, merasakan cerita, dan menyaksikan sendiri penggunaan dari merek tersebut. Ini dari kekuatannya. Nah, ini nanti kita akan sambung di materi kedua ya, pekan depan tentang lebih detail lagi. Nanti kita akan hubungkan dengan bagaimana ini nanti kita coba kolaborasikan dengan digital marketing. Jadi di sini Anda paham dulu bahwa bagaimana merancang strategi dari brand marketing itu sendiri, mulai dari pengertiannya sampai ke yang lainnya. Oke, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya kembalikan dulu ke Bu Yanti. Baik, Kang Lintang. Bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan materinya? Oh, Bu Mira, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Ya, Bu Mira. boleh. Terima kasih Mbak Yanti, terima kasih Kang Lintang. Materinya bagus banget nih, Pak, membuka mata kita bahwa di sekitar kita ini kan sebenarnya kita banyak melihat produk gitu ya, dan masing-masing memancarkan brandnya masing-masing. Seperti contoh yang tadi Kang Lintang tunjukkan, Aqua sudah punya brand yang kuat gitu ya. Terus brand-brand lain Fit sama Oasis juga muncul tapi masih kalah kuat dengan Aqua. Nah, tapi kalau kita lihat tadi brandnya Oasis, dari warnanya, dari gambarnya gitu ya, warnanya mirip-mirip, ada biru-biru hijau, gambarnya ada juga gunung-gunungnya gitu. Nah, banyak produk gitu ya yang karena ingin menyamakan kesuksesan produk-produk yang sudah unggul, mereka mencoba memiripkan brandingnya, logonya gitu ya dengan produk yang sudah sukses. Sama seperti Bluebird gitu ya, orang sudah cukup percaya dengan Bluebird. Akhirnya muncul juga dulu zaman taksi masih banyak, ada taksi-taksi lain yang warnanya biru-birunya Bluebird. Nah, itu menurut Kang Lintang gitu ya, apakah itu memang termasuk salah satu cara yang efektif buat pengikut gitu kayak atau second level brand untuk bisa mendapatkan segmen pelanggan yang mirip-mirip dengan yang sudah didapatkan oleh yang first level brand tadi. Bu Mira, punten, tadi di sisi aku suara Bu Mira mendengung ya. Jadi Bu Yanti aja coba tadi pertanyaan Bu Mira apa Bu Yanti dipersingkat. Aku tadi mendengung ininya. Pekernya Bu Mbak Yanti. Yanti dengung juga ya Mbak? Iya Bu Mira, mohon maaf tadi pertanyaannya. Oke. Saya coba lepas deh tanpa headset. Sekarang lebih jelas nggak? Masih Bu Mira, coba lagi. Halo? Masih Halo? Bu Mira? Iya. Oh gitu. Tadi kedengeran dikit nggak? Kurang jelas di saya.
Oh gitu. Ya udah, silakan yang lain dulu, nanti saya tulis di chat aja. Ya, boleh Bu. Boleh, Iya, boleh. boleh. Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami dengan materinya? Banyak yang belum dipahami, Kang. Silakan Pak Beri. Ya, silakan Pak Beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali materinya, tapi karena saya bukan orang marketing, jadi tidak sejeli Kang Lintang. Saya lewat di tokonya Apple sering, masuk juga pernah, tapi nggak pernah tuh lara kiri lara kanan ya. Perlunya aja mau beli anu sudah aja selesai gitu. Terus menyikapi melihat kecap tuh ya, saya nggak sangka tadi sampelnya kecap luar biasa. Padahal kecap itu saya udah tahu dari dulu, tapi nggak pernah tuh kepikiran gitu ya. Si kecap tuh brandnya itu mengangkat apa tuh benar-benar nggak kelihatan. Nah, saya kan bukan orang marketing, saya orang produksi. Jadi hal-hal seperti itu gimana ya Kang untuk melatihnya biar saya kadang ingin gitu ya, saya punya usaha yang memang lagi kecil-kecilan, namun kalau ketika mau masuk pasar dan lain sebagainya tentunya yang online seperti ini gimana cara melihat ya, benar kata Kang Lintang, yang saya awali itu bikin logo gitu loh, bikin logo cerita di belakang gitu, padahal mungkin ya kalau menurut penuturan barusan ya salah besar ya seperti itu ya. Gitu Kang, ini mah nggak tahu pertanyaan, nggak tahu komen lah seperti itu Kang, nuhun. Apa-apa Pak Beri, mantap gitu. Jadi awal-awal memang ini ya. Jadi gini aja yang gampang, yang mudahnya. Jadi sebelum kita masuk ke brand yang produk ya, coba branding diri Anda dulu tuh ya. Branding diri Anda itu Kang Lintang, misalnya Bu Yati, Pak Beri itu ingin dikenal sebagai apa gitu. Ingin dikenal sebagai apa. Jadi gini ceritanya nih, ini sedikit cerita tentang pengalaman. Dulu karir marketing saya itu dimulai dari Medrep gitu. Tahun 2000-an ya. Pertama kali saya masuk daerah di Sumatera Utara itu, di Medan, Medrep. Saya bawa produknya Indofarma, generik. Ya kan? Produknya udah produk generik, terus senjatanya itu nggak ada tuh. Ya kan? Kita nggak, karena kita perusahaan negara ya, perusahaan BUMN, kita nggak bisa mengasihkan yang namanya ruswah atau cogok menyogok ya. Itu nggak ada tuh cogok menyogok di divisi saya ya, karena kita diaudit sama BPK gitu. Jadi diskon yang kita berikan ke outlet itu adalah uang negara itu. Jadi makanya penggunaannya ketat sekali. Dan di sinilah benar-benar teruji marketingnya gitu. Kita menghadapi dokter-dokter, obat yang kita tawarkan orang lain punya, tapi orang lain itu punya senjata, ya kan? Dia bisa memberikan sesuatu kepada dokter-dokter, terus juga dia bisa melakukan aktivitas promosi yang kami tidak bisa gitu. Nah, kalau saya berdiam diri saja, itu pasti akan kalah di situ. Produk nggak bisa masuk gitu. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini saya coba membranding posisi saya itu sama dengan dokter gitu. Jadi obat-obat itu saya pelajari knowledge-nya ya. Kita dikasih training tentang knowledge tentang produk, sehingga ketika kita beraudiensi berhadapan dengan dokter, kita bisa menjelaskan tentang interaksi obat dan segala macamnya. Nah ini lalu goalnya bagaimana nih supaya kita bisa obat ini nanti dipakai. Ini kan konsumennya adalah dokter ya. Nah ini saya coba membranding diri saya itu bahwa saya itu adalah temannya dokter gitu. Saya itu memberikan alternatif kepada dokter untuk pasien-pasien yang nanti secara finansial mereka nggak mampu gitu kan kalau membeli obat-obat yang branded, yang mereknya dagang gitu. Nah ini yang saya coba personalisasikan bahwa saya punya solusi gitu, bahwa pasien-pasien ini bisa mendapatkan produk-produk yang kualitasnya sama dengan produk branded tapi harganya terjangkau. Tidak mudah memang gitu kan. Nah, tidak mudah ini, karena kita akan berhadapan tidak hanya dengan sisi kepentingan dokter, tapi juga dengan sisi kompetitor yang begitu agresif. Saya masih ingat di tahun 2000-an itu, saya hadap musuh kompetitornya itu adalah PMA ya. Itu perusahaan-perusahaan dari luar itu.
Mereka itu sudah pakai PDA ya, Portable Digital Access. Begitu dokter ketemu, mereka tanda tangan tuh langsung di PDA itu. Kalau kami masih pakai kartu kunjungan, begitu datang langsung minta tanda tangan dokter. Nah, Vespa lagi. Nah itu apa namanya? Itu merubah diri saya gitu, merubah diri bahwa saya harus bisa menyampaikan pesan produk yang dijual gitu, walaupun harus berhadapan dengan sesama kompetitor yang harganya bisa lebih murah atau mereka bisa memberikan apa namanya branded yang sehingga akhirnya saya sampai sekarang pun masih kenal dengan dokter-dokter yang dulu apa namanya ini apa menjadi target pasar saya. Bahkan ketika waktu anak nomor 2 saya sakit, itu waktu itu didiagnosa bahwa jantungnya bocor gitu kan. Saya nggak panik gitu, walaupun di Hermina itu disampaikan bahwa harus segera dioperasi, tapi saya punya second opinion yang lain. Saya ketemu sama dokter-dokter kardio yang menjadi target pasar saya. Disampaikan tangan dulu Pak Lintang, ini masih bayi, nggak usah dioperasi, nanti saja kita lihat perkembangan dan nanti nutup sendiri ininya. Jadi saya mengikuti itu. Nah ini saya dikenal jadinya sama dokter itu. Nah ini kita coba mempersonalkan branding. Masuk ke tahap selanjutnya, saya sekarang udah mempersonalkan bahwa saya itu adalah agen properti. Karena saya main di properti sekarang gitu. Jadi begitu Anda klik di browser di Google ya, Kang Lintang gitu aja, itu pasti akan muncul tentang properti yang saya jual di sana. Nah ini mengidentikan diri kita dulu. Nah, kalau kita sudah sedikit memahami ini, maka kita akan mudah untuk membranding sebuah produk atau jasa gitu ya. Jadi tahapannya itu boleh kita punya logo yang bagus, tapi kita memahami dulu esensinya gitu kan. Ini untuk apa? Core-nya ini kita mau main di branded atau kita mau main di pasar komoditi gitu. Ini harus kuat. Boleh nggak dua-duanya? Boleh banget gitu kan. Nissan aja ngeluarin Datsun yang murahnya gitu kan. Nah itu kita bisa main, tapi jangan main di brand yang sama. Kita punya umbrella brand, payung brand yang besar, tapi di bawahnya itu ada brand mahal, ada brand murahnya. Gitu. Jadi untuk ini dengan catatan ketika Anda sudah kuat di salah satu titiknya, seperti itu. Ketika Toyota kuat, maka dia akan bikin ini ya Lexus ya, yang mobil mahalnya. Nah ini dia sudah kuat di satu sisi gitu. Jadi walaupun jeroannya sama, tapi emblemnya atau mereknya berbeda, itu sudah mempengaruhi harga gitu. Nah ini atau Toyota kolaborasi dengan Daihatsu gitu ya, Avanza dengan Kenianya, itu sama itu isinya itu, bohong tuh kalau dibilang nggak sama. Cuman harganya selisihnya lumayan, bisa dapat satu motor itu untuk selisihnya. Nah, saya pernah beli itu mobil Tigra itu ya, Tigra dengan Calya. Tadinya saya mau beli Toyota tuh, pas saya lihat selisihnya dapat satu motor, nggak jadi saya. Saya udah biarin aja saya yang komoditinya ya, gitu. Karena ini mirip-mirip. Nah, dengan memahami hal-hal seperti ini, maka Anda bisa mulai membuat misalnya produk dengan esensinya yang ingin didapat, core-nya itu apa yang pengen dibuat, baru nanti taktik dan strategi yang seperti tadi saya jelaskan bisa didapatkan. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Beri. Oke, sip. Jadi awali dengan personal branding mungkin ya, Kang ya. Ya. Betul. Ya. Terima kasih Ibu siapa tadi? Bagaimana Pak Beri? Makasih, cukup. Sudah cukup, Ya, silakan. Ya. Untuk selanjutnya nih Kang Lintang, yang Bu Mira, pertanyaannya, ada brand yang mencoba mengikuti kesuksesan brand yang sudah unggul. Contohnya Oasis, warnanya mengikuti warna aqua. Taksi Bluebird dengan warna birunya juga diikuti brand taksi lain yang ingin menggait customer Bluebird. Apakah efektif cara perusahaan yang mencoba menyamai brandnya dengan brand lain yang sudah sukses lebih dahulu? Ya, jadi bagus nih pertanyaannya Bu Mira ini. Jadi kalau ukurannya sukses atau tidak sukses itu ini nanti ada di otak-otak ini ya, apa pemimpinnya atau strategi pasarnya. Jadi kalau mengambil konteksnya, ini si Oasis ya, Oasis dengan Aqua itu mirip-mirip tuh ininya apa
warnanya, permainan ininya. Cuman si Oasis pinter dia nggak main di mirip di angka harga yang sama dengan Aqua, kalah dia pasti. Nah, dia turun ke bawah, dia beda 10.000 ya. Tadi dia 15.000 tuh bedanya. Nah, ini harganya itu. Jadi dia main di sisi harga gitu. Dia bisa apa namanya? Mengidentikan sebagai alternatif. Dan ini lumayan eksis nih Oasis nih. Saya pakai Oasis juga di rumah nih. Nah, ini saya baru beli Aqua kalau Oasisnya nggak datang tuh. Nah, itu pengalaman juga ini. Jadi saya juga merasakan, karena saya merasa air putih itu sama aja rasanya gitu kan, air mineral. Cuman kalau dari sisi ini apa namanya harga itu lumayan selisihnya. Jadi istri saya itu selalu beli Oasis, nanti beli Aqua kalau Oasisnya nggak datang. Dia kan suka datang tuh, sekali datang ke rumah saya itu 5 sampai 7 galon tuh untuk 1 minggu. Nah, ini beda nih ininya apa namanya terapannya. Nah, itu bisa sukses, Bu. Ada juga bisa sukses tidak seperti itu, tapi menggunakan jalur politik. Ada BUMN namanya itu yang memproduksi air mineral. Jadi seluruh BUMN sekarang nggak pakai Aqua lagi, tapi pakai air mineral itu. Jadi banyak kan BUMN, anak BUMN, nah itu pakai itu. Itu bisa jalan juga itu cuma faktor lain ya. Nah, kalau yang penggunaan misalnya taksi segala macam itu sudah umum ya, sudah biasa. Cuman kalau yang lainnya itu dia mungkin sebagai pemain baru itu agak sedikit susah gitu untuk menyaingi Bluebird. Kalau Bluebird aja pun udah kayak tuh dengan adanya ojek online, adanya Gokar, GrabCar. Kalau dia tidak kolaborasi dengan Gojek kemarin itu mungkin sudah kalah itu, sudah babak belur. Nah, ini walaupun ini dia ini ya apa disrupsi secara masif gitu. Dia tidak ini nanti ada nih strateginya nih yang brand ini nih. Bagaimana kita harus segera membalikan keadaan ketika kita melihat pasar kita contohnya seperti Bluebird ini kalah dengan kehadiran platform-platform baru seperti itu. Ini nanti kita bahas di materi selanjutnya. Tapi pertanyaannya apakah bisa sukses atau tidak tergantung nanti dari pemainnya. Tapi kalau Oasis tadi dibandingkan di harga yang sama pasti kalah. Nah, Oasis main di rate harganya yang lebih murah dan itu cukup berhasil. Di samping lagi mereka menggunakan jalur distribusi. Halo Pak Lintang. Pak Lintang suaranya hilang. Halo Pak Lintang, suaranya hilang. Itu harus sisanya banyak. Kak Lintang, maaf tadi putus-putus. Ya, yang mana Bu? Tadi terputus suara Bapak. Oke, sekarang kedengeran ya? Iya, sudah. Oke, jadi yang pertanyaan Bu Mira itu apakah bisa sukses? Nah, itu nanti bisa dilihat dari penempatan taktik dan strateginya itu apakah main di harga yang sama atau di bawah. Nah, Oasis contohnya dia main di bawah harganya Aqua walaupun menyerupai nama apa gambar atau warnanya itu mirip-mirip seperti itu. Sementara untuk Bluebird dan taksi itu, nah ini perlakuannya berbeda itu. Bluebird sudah lama dan sekarang dia kolaborasi dengan Gojek, dengan Gokarnya, yang lain belum bisa gitu. Walaupun sekarang penggunaan taksi dengan penggunaan ojek online itu secara ini sangat jauh sekali ya, seperti itu. Seperti itu, Bu Yanti. Ya. Terima kasih banyak Kang Lintang. Terima kasih Kak Lintang. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nizamia Rici Widianingsih, mana yang lebih efektif Kang ketika kita baru mulai usaha, apakah berfokus pada branding produk lebih dahulu atau berfokus pada kualitas produk dahulu? Dengan catatan pengusaha tidak bisa melakukan keduanya di awal usaha. Bagaimana Kang Lintang? Jadi pertanyaan bagus nih. Lihat dulu kapitalisasi modal Anda itu. Jadi modal Anda itu gimana nih? Modal Anda itu cukup nggak nih kira-kira untuk melakukan aktivasi brand yang kita akan panjang nih? Karena aktivasi brand itu harus diiringi dengan strategi pengenalan brand tersebut gitu.
apakah cukup gitu? Apakah sumber daya manusia di tempat yang Anda buat itu mendukung hal tersebut gitu? Nah, tapi kalau pengen ini dilihat, oh ternyata modalnya kurang nih, jadi kita main di komoditis dulu, nah, itu juga nggak masalah gitu. Tapi beda nih, misalnya gini nih, ada kasus seperti ini, Anda dosen pengen punya usaha sampingan, dapur sudah aman dari penghasilan dosen, usaha sampingan ini untuk nanti ketika pensiun. Nah, saran saya main di bukan di komoditi tapi di penguatan brandnya, karena Anda nggak terganggu dapurnya, asap tetap ngebul dari pemasukan dari kantor misalnya seperti itu. Nah, yang ini kita lebih baik membangun supaya nanti begitu kita selesai masa tugas kita di kuadran pekerja atau di kuadran tadi pengajar dosen, nah ini brand Anda itu sudah kuat gitu. Jadi ada yang melakukan hal tersebut dulu, jadi kualitasnya dimainkan. Tapi juga ada juga yang memang, wah saya cash flow-nya harus kuat nih, harus kencang, harus muter ya, pokoknya berapa. Nah itu Anda main di komoditi. Tapi tetap juga Anda harus menyampaikan bahwa produk Anda itu jangan ngibulin konsumen. Misalnya makanan sehat, yang namanya sehat itu nggak pakai namanya bahan pengawet, nggak pakai namanya zat pewarna gitu. Nah ini harus Anda teredukasi ke pasar dengan bagus. Nggak apa-apa ininya sedikit kadaluarsanya sebentar, tapi Anda benar-benar menjaga kualitas. Nanti strategi komunikasinya yang dikuatkan, misalnya disampaikan. Contoh Pak Ian nih, ya, Tahiti tahan berapa lama Pak Ian? Apanya? Tahiti Pak Ian tahan berapa lama? Tahitinya kalau untuk tidak beku itu cuma 1 hari. Nah, itu nanti dikomunikasikan bahwa ini hanya tahan sekian gitu. Jadi penyampaian ke publik itu pas seperti itu. Jadi kembali kepada pertanyaannya, Anda lihat dulu kapitalisasi modal Anda. Jika kuat untuk ini, mendingan bangun dulu brandnya. Karena usaha ini kan bukan hanya setahun 2 tahun, bukan hanya 10-15 tahun, tapi kan ingin panjang gitu. Usahanya ingin lintas generasi seperti itu. Dan perlu Anda ketahui itu Aqua sampai sekarang tuh diambil sama perusahaan Prancis dan nona itu tetap aja tuh namanya Aqua, dan modelnya, logonya tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari dulu modelnya begitu-begitu saja, walaupun ada saya lihat memang penguatan atau ketajaman resolusi dari gambar dari logo Aqua tersebut, tapi tidak merubah secara radikal logonya. Dan sekarang sudah jadi perusahaan internasional. Lanjut Bu Yanti. Baik Kang Lintang, semoga Bu Nizamia sudah jelas jawabannya. Sudah, Mbak. Ricci, Terima Bu kasih. Ricci. Oh, Ricci iya, baik. namanya. Oh Ibu Ricci, Maaf, mohon maaf. itu belum saya ganti, itu lupa Oh saya. iya. Itu nama Maaf. anaknya itu, nama tetangga. Oh. Tangga. Baik, Kang Lintang, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Murni. Berapa lama target keberhasilan dalam membangun brand? Ada target maksimalkah waktu membangun brand tersebut? Misal maksimal 5 tahun, jika lewat dari tahun yang ditargetkan tidak tercapai, brand kita terkenal di pasaran, apakah brand kita itu gagal di mata pasar? Oke. Jadi berapa lama membangun target brand itu, ya kan? Jadi gini, teman-teman tuh harus memahami dulu bahwa brand yang ingin kita bangun itu adalah nilai yang terkandung nanti di dalam brandnya gitu. Dan ini aktivitas hal tersebut harus dilakukan secara setiap saat gitu. Nah, nanti baru kalau sudah menghubungkannya ini adalah dengan angka pencapaian salesnya. Pencapaian salesnya itu rasional nggak dengan aktivitas membangun brand tersebut? Rasional nggak? Ketika kita melakukan aktivitas membangun brand ini kan butuh biaya, ada budget, ada angka, itu rasional nggak dengan pencapaian salesnya gitu kan? Nah itu masing-masing akan berbeda gitu. Nah supaya nanti ada yang disebut namanya market share, penguasaan pasar itu berapa sih? Itu nanti bisa diukur. Ada tool-toolnya yang nanti kita akan belajar itu juga ya, cara mengukur
biar kita tahu ini Oppo, Vivo, Samsung segala macam itu menguasai target pasar handphone di kategori dengan spek ini berapa persen masing-masing pasar, itu ada penelitiannya dan itu angkanya akurat dan itu menjadi bahan analisa yang cukup kuat untuk kita melakukan diskusi-diskusi terhadap sebuah brand. Nah, jadi kita bisa mengukurnya dari sales juga penguasaan target pasar. Kita sudah mengambil porsi berapa banyak. Nah, ini yang harus kita ukur seperti itu. Jadi tidak tergantung dari jumlah tahunnya ya, tidak jumlah tahunnya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita ingin barang kita menjadi branded, nah ini kita akan melakukan aktivitas-aktivitas ini secara rutin dan kontinu. Beda dengan kalau kita bermainnya di komoditi. Karena itu nanti kita akan belajar tuh kalau di marketplace komoditi semua itu udah nggak ngelihat brand lagi, gitu kan? Beli busana muslim, makanya di Aidas Mall itu kan kita wanti-wanti tuh bahwa nggak akan jual produk UMKM yang tidak berproduksi di dalam negeri. Nah itu ini padahal itu belum dicek lagi tuh ini komponennya apakah di dalam negerinya ini 100% semua bahan baku dari Indonesia atau masih ada ini itu nantilah kelanjutan. Yang penting UMKM itu harus yang dalam negeri. Nah, kalau kita sudah main di komoditi itu nggak lagi lihat dalam negeri luar negeri, pokoknya harganya murah dari mana aja bisa masuk seperti itu. Ketika Anda ke Mekah atau ke Madinah beli oleh-oleh itu coba aja beli sejadah atau itu kan bukan produksi dari sana, itu dari negara-negara bahkan yang bukan mayoritas muslim. Nah, itu sudah yang namanya komoditi. Makanya sehingga tidak bisa lagi dipatokkan dengan tahun, tapi yang kita bisa patok adalah rasional nggak biaya-biaya yang keluar dengan pencapaian sales. Pasarnya dapat berapa? Pasar bisa lokal, bisa skala global, bisa misalnya hanya negara gitu, karena kita melakukannya di sini. Nah itu nanti ada ukuran-ukuran atau variabelnya. Nanti kita akan pelajarin itu untuk supaya bisa mengetahui brand Anda berapa banyak. Kalau di digital marketing misalnya itu P-nya udah berapa banyak, share-nya udah berapa banyak, lainnya sudah banyak seperti itu. Tapi kalau ini adalah penguasaan market share-nya. Market share yang kita dapat dari brand itu, kita ada berapa persen. Seperti itu. Lanjut, Wijanti. Baik, Kak Lintang. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Faizatun Najiyah. Jika ingin memakai digital marketing dalam suatu perusahaan yang sebelumnya belum pernah menerapkan dan menggunakan sistem digital, kira-kira bagaimana cara yang efektif untuk menarik minat masyarakat, terutama dalam membaca dan mengetahui brand kita di sosial media atau marketplace? Contohnya digital marketing produk-produk apotek. Bagaimana, Kang Lintang? Jadi, ketika belum pernah menerapkan digital, itu terus pengen menerapkan digital marketing, itu istilahnya adalah melakukan transformasi. Bagaimana kita bisa melakukan transformasi atau perubahan sistem. Perubahan sistem bagaimana supaya budaya kerja yang selama ini konvensional, digital marketing itu kan hanya sebuah alat ya, yang tadinya konvensional, kita menggunakan alat bantu di saluran digital dengan berbagai macam strateginya, dengan berbagai macam salurannya. Gitu. Nah, contohnya ini produk-produk apotek ya. Produk-produk apotek itu juga harus dilihat-lihat ini. Yang produk-produk apotek itu kan ada dua itu, ada yang obat bebas, dot hijau, dot biru apa dot hijau ya, dot biru ya itu. Terus juga ada obat yang resep dokter. Nah biasanya obat yang resep dokter itu tidak bisa dipromosikan secara terbuka, baik itu di media digital marketing ataupun di konvensional gitu, karena banyak obat-obat juga yang mengandung psikoterapi ya, yang harus resep dokter. Nah ini tidak bisa dipromosikan secara terbuka. Beda dengan obat bebas. Obat bebas ini bisa kategorinya herbal atau obat fitofarmaka. Fitofarmaka itu adalah obat yang herbal yang sudah melakukan uji klinis in vitro dan in vitro ya. Jadi dia sudah di industri farmasi itu walaupun bahannya dari alam. Nah ini bisa itu bisa boleh ada regulasinya. Tapi kalau yang obat-obat kategori bebas, kategori resep dokter itu belum bisa. Belum bisa ini masih tanda petik kecuali Anda punya platform seperti Halodoc atau Halo Dokter. Nah
platform di sini adalah kita bisa menjual produk-produk resep dokter karena kita bekerja sama dengan apotek-apotek di Halodoc ini. Nah ini membuat sebuah platform. Platformnya apa? Konsultasi dokter. Platformnya adalah konsultasi dokter secara apa? Secara digital. Bayarnya bagaimana? Pakai GoPay, ya kan? Yang ngirim siapa? Gosen, dia kerjasama nih sama si Gojek. Jadi begitu Anda konsultasi dengan dokter secara virtual, akan keluar resep. Resepnya secara virtual juga. Dan resepnya ini akan disebar ke apotek-apotek yang bekerja sama dengan Halodoc. Nah, nanti Anda bayar, baru nanti akan dikirim oleh driver Gojek. Itu bisa. Kenapa bisa? Karena yang dijual bukan obatnya, tapi konsultasi dokternya. Dan regulasinya itu sama saja dengan offline gitu, hanya beda sarana. Nah, ini kalau yang dimaksud dengan digital marketing produk-produk apotek. Jadi dilihat dulu kategorinya. Kalau kategorinya itu resep dokter, itu sebenarnya tidak bisa, tapi bisa ketika Anda punya platform seperti Halodoc. Kecuali obatnya adalah obat bebas. Kalau obat bebas Anda bisa promosi di mana saja karena dia sudah diperbolehkan dijual tanpa harus menggunakan resep dokter. Kira-kira seperti itu. Lanjut, Bu Yanti. Baik, Kang Lintang. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Aruman, bagaimana indikator hubungan antara brand dengan selling? Baiknya berapa persen alokasi dari omset untuk naikkan brand? Jadi indikator hubungan antara brand dan selling itu indikatornya adalah tentu saja adalah pencapaian sales ya, pencapaian sales dari aktivitas brand. Ya, aktivitas brand itu disebut aktivitas marketing ya, marketing. Nah, itu kita melakukan aktivitas tersebut agar terjadi create demand, terjadinya penjualan. Nah, ini indikatornya itu mereka saling terhubung. Nah, alokasi untuk omset untuk naikkan brand itu nanti ada tahapannya. Tahapannya itu misalnya dimulai dari pertama kali misalnya usaha itu dibuat. Usaha itu atau mungkin usahanya sudah dibuat tapi Anda mengeluarkan varian produk baru, brand baru. Nah, itu kita akan mulai tahapan-tahapan melalui indikator-indikator yang bisa kita ukur. Misalnya adalah penguasaan, kita pengen target yang ingin kita kuasai adalah sekian persen dari air mineral misalnya, atau dari makanan sehat misalnya. Itu kita bikin target misalnya di tahun ini 2022 ingin dapat market share-nya 2,5% atau 3% dari market share nasional gitu. Nah, itu bisa kita tuh mengukurnya. Nah, kalau dialokasikan ini ke dalam budget marketing, di dalam budget marketing, itu nanti ada bottom line di bawahnya itu ada rasionya itu ini masing-masing perusahaan itu punya pandangan yang berbeda gitu. Kalau di contoh ya di tempat saya itu tadi saya kebetulan lagi nyusun anggaran ya untuk 2022. Nah, itu di 13% itu rasionya masih bagus tuh. Angkanya masih bagus. Nah, ini nanti ketika di perusahaan lain mungkin itu nggak bagus gitu. Itu kekecilan gitu. Nah, ini rasionya itu nanti di hitungan-hitungannya bottom line-nya itu nanti bisa kita ukur tergantung dari masing-masing perusahaan. Kategori bagus, misalnya di bawah 10% itu nggak bagus, tapi di atas 10% bagus ya, atau sebaliknya itu bisa berbeda satu sama lain perusahaan tergantung bagaimana dia menilainya. Intinya adalah indikator hubungan antara brand dengan selling itu saling keterkaitan gitu. Karena kita membangun brand tentu saja tujuannya adalah mencapai target penjualan yang bagus. Jadi supaya nanti kita nggak capek-capek gitu. Bahkan ada teman kantor saya itu yang dari zaman dulu itu nggak pernah mau ganti mobil kecuali merek Toyota gitu. Dia udah cinta mati sama Toyota gitu. Nah, itu menjadi sebuah bukti bahwa ketika brand dibangun dengan serius, maka orang akan
maka akan ada orang-orang yang menjadi penggemarnya, seperti itu. Begitu juga ketika Anda mencoba untuk bermain di yang kategori komoditi, itu juga nanti tergantung bagaimana Anda menyikapinya, bahwa di awal-awal saya pengen gini dulu lah, cash flow-nya bagus, yang penting laku. Nah, itu bisa juga. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nanti. Baik, Kang Lintang. Waktu sudah pukul 9, tapi masih ada yang bertanya. Bagaimana, Kang Lintang? Lanjut. Ya, boleh. Ya. Untuk Pak Vicky Firmansyah, sudah raise hand? Ada yang ditanyakan, Pak Vicky? Halo, Pak Vicky. Ya, halo. Ya. Iya, selamat malam Kang Lintang. Terima kasih Bu siapa tadi? Yanti. Bu Yanti, ya. Ya. Kang, ini saya mau bertanya sedikit saja Kang Lintang. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Ya, tadi di awal Kang Lintang jelaskan dengan brand dan komoditas. Nah, saya mau bertanya, jika untuk orang yang atau pengusaha yang mulai dari komoditas, namun planning ke depannya ingin tahapannya ke branded atau ke brand, nah, seperti itu. Nah, kira-kira dalam apa namanya, dalam tahapannya itu mesti apa yang dilakukan? Karena jujur saja kalau bicara mengenai produk, tentu brand atau branded begitu, itu yang menjadikan satu usaha yang hampir semua orang ingin menuju ke arah sana begitu. Nah, tapi untuk menciptakan atau langsung dengan branded itu kan tidak mudah. Paling tidak mungkin orang larinya ke komoditas dulu, harga murah dan lain-lain agar bisa diterima. Tapi setidak-tidaknya kalau untuk orang awam untuk menuju ke sana, tahapannya seperti apa? Begitu Kang. Itu aja sih. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum Jadi warahmatullahi wabarakatuh. dari komoditi ke branded ya, Pak? Ya, betul. Dari komoditi ke branded, betul. Betul. Jadi ketika Anda pertama kali berusaha ya, atau berwirausaha gitu kan, tentu saja yang faktor yang sangat Anda lihat itu adalah cash flow ya, supaya produksi Anda itu bisa berjalan dengan terus, dengan kontinu, sehingga bisa melakukan aktivitas produksi setiap hari, ada untung walaupun tidak banyak misalkan, tapi itu cukup menguatkan. Nah, ini sambil pelan-pelan Pak, ada yang namanya scale up-nya itu ya, tahapan kita naik level gitu ya. Ketika ini sudah kuat, sudah mulai roda-rodanya, otot-otot jualan Anda sudah kuat, sudah terlatih, sudah lentur, sudah daya bentur Anda dengan tantangan dan ini sudah kuat, maka Anda harus sudah mulai memikirkannya itu adalah secara terbuka gitu, secara terbuka bahwa ini produk saya itu pengennya menguasai market share. Nah, supaya bisa menguasai market share, saya harus timbul di atas, dikenal sama orang. Maka Anda harus membangun sebuah merek. Anda harus membangun sebuah branded. Seperti tadi tahapan-tahapannya yang saya sampaikan di awal. Nah, itu Anda buat sedemikian rupa, Anda buat alokasinya, budget marketingnya untuk melakukan hal-hal tersebut, itu harus sudah mulai Anda pikirkan gitu ya. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa usaha itu tidak ada promosinya. Itu Anda harus melakukan tahapan-tahapan. Karena Anda di awal itu kan saya sudah sampaikan bahwa kita harus punya visi misi yang jelas gitu kan. Harus dirumuskan di awal dulu, visi misinya itu seperti apa sih ingin yang dibangun gitu. Walaupun saat ini mungkin Anda masih berjibaku untuk mengamankan cash flow dulu, mengamankan biaya-biaya supaya produksinya lancar dan produksinya tidak terkendala gitu. Nah, tapi Anda harus bisa mulai menilai diri Anda sendiri. Anda sudah mampu mengidentifikasi gambaran bisnis Anda, udah lentur, sudah kuat, ya bangun aja brandednya. Gak usah jauh-jauh, misalnya
ada yang jualan bakso ya, udah dikenal orang dari mulut ke mulut ya, di merek karena itu usahanya gitu kan, mulai dipikirkan, diamankan namanya, mulai dipikirkan logonya segala macam. Nah itu ada teman saya namanya Hendy Setiono ya, itu begitu dia buat merek ya, itu langsung diwaralabakan langsung, orang banyak yang beli karena di brand awalnya itu dia sudah kuat banget itu. Kalau Anda kenal yang ini ya, kebab Babarapi ya, itu dia yang punya tuh. Walaupun rasanya biasa aja kalau menurut saya ya, cuman karena dia kuat secara brand, begitu dia bikin yang baru ya, bikin usaha makanan yang basisnya dari ikan ya, itu langsung diwaralabakan, langsung orang banyak, dan sekarang omsetnya luar biasa gitu. Nah, salurannya seperti itu karena dia sudah secara ini sudah dikenal sama orang bahwa dia memang memiliki usaha yang sudah dikenal gitu. Jadi kalau misalnya ada usaha baru dari dia, orang sudah secara alam bawah sadar percaya saja gitu. Sekarang macam-macam itu usahanya gitu ya. Walaupun sekarang pecah kongsi itu dengan istrinya ya, istri lamanya, sama-sama Babarapi itu mereknya, istrinya yang lama itu Babarapi juga, dia juga Babarapi, cuman mereka mungkin sudah punya kesepakatan bahwa walaupun sama-sama Babarapi, target audiennya ataupun jenis ininya, pembagian keuntungannya bagaimana, beda itu. Sama seperti ayam goreng Suharti itu juga sama, itu pecah kongsi antara suami dan istri, yang satu ayam goreng Suharti, yang satu ayam goreng Nyonya Suharti. Nah itu beda tuh, itu beda pemilik. Seperti itu Pak Picu, Bu Yanti. Ya, Siap, bagaimana siap Pak Kang. Kiki? Ya, siap. Terima kasih. Baik, untuk Pak Yayang yang sudah raise hand. Halo Pak, ya. Halo, Ya Pak Jajang. ya Silakan. terima kasih Bu Yanti, Kang Lintang. Saya mau nanya, bagaimana kita cara mempertahankan brand seandainya kita itu setelah menjadi leader market. Nah, terus kemudian perlu berapa tahun untuk kita membuat logo baru atau relogo. Contoh misalkan seperti Gojek sudah merubah logonya, kemudian seperti Telkomsel dengan perubahan logo itu sehingga mampu meningkatkan lagi penjualan dari produk-produk tersebut gitu. Itu Kang Lintang. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mempertahankan brand kita ketika kita sudah mencapai puncak gitu. Dan bagaimana berapa waktu yang diperlukan untuk membuat logo baru pada brand tersebut gitu Kang Lintang. Dan berapa penting lah gitu peran logo tersebut. Mungkin itu. Oke, saya akan bantu jawab. Nanti guru saya Pak Sultan akan juga bantu jawab nih. Nah, saya coba bantu jawab ya. Jadi mempertahankan brand kita ketika kita menjadi pemimpin pasar, itu paling gampang melihatnya itu adalah setiap tahun itu market share yang kita buat itu kita stabil enggak tuh? Kompetitor kanan kiri kita itu bagaimana gitu. Nah, gini, jadi ada ininya, analoginya ya. Ketika Anda berusaha pertama kali, itu Anda seperti orang yang sedang melakukan lari maraton. Itu masih di 100 meter yang pertama, itu tuh Anda fokus sama diri Anda aja sendiri tuh. Ya kan? Misalnya lari maraton 5 kilo ya. 100 meter, 1 kilo itu Anda fokus aja sama diri Anda, jangan pikirin kanan kiri. Nanti ketika sudah masuk di 4 km, mau masuk ke 5 km ke garis finish, ya kan? Ini kan lari maraton ya. Baru Anda lihat tuh kanan kiri tuh. Siapa tuh yang membersamai Anda di kanan kiri itu? Kompetitor mana tuh yang membersamai Anda di kanan kiri itu? Nah, setelah Anda lihat kanan kiri, Anda lihat tuh di kanan kiri itu Anda yang paling depan atau Anda yang di belakangnya, gitu kan? Nah, di situ adalah analogi tentang membangun brand gitu. Nah, ini adalah bisa kita ambil dari market share. Nah, kita sudah berapa lama nih? Sudah kuat nggak dari tahun ke tahun market share kita itu digerus nggak sama kompetitor? Jangan bangga dengan nomor 1, tapi misalnya nomor 1 tahun 2022 misalnya penguasaan market share-nya adalah 40%, ya kan? Ketika masuk di tahun 2023, Anda tetap nomor 1, tapi market share Anda
digerus habis. Anda cuma punya 35% gitu. Ada muncul kompetitor-kompetitor baru, itu berarti ada alarm tuh, ada lampu kuning tuh, Anda harus hati-hati. Memang Anda nomor 1, tapi secara market share, secara proporsi ini itu Anda digerogotin sama yang lain gitu. Lama-lama Anda akan dilibas, ya, akan disalib. Nah, terkait bagaimana mengganti logo, ya kan? Mengganti logo itu memang sesuatu yang perlu juga dipikirkan karena ini adalah termasuk dari penyegaran. Penyegaran ini ada karena ada perubahan visi misi, ada perubahan core bisnis. Misalnya Gojek, dia berubah menjadi Goto, ya kan? Gojek Tokopedia. Dia sudah jauh-jauh hari nih sudah mulai berpikir kolaborasi atau merger atau bergabung atau apapun namanya dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Jadi dia tidak mungkin dong gambarnya hanya orang naik motor terus dikasih sinyal. Itu awal-awal seperti itu gambar Gojek, tapi begitu mereka sudah mempunyai ekspansi besar akan menggabungkan kapital dengan startup yang lain, dengan dalam hal ini Tokopedia, maka dia harus membuat sebuah logo baru. Kebetulan warna dasarnya sama-sama hijau, jadi nyambung, jadi bisa dibuat. Berapa lama jarak antara perubahan logo ini? Itu nanti tergantung adalah dari kesepakatan stakeholder atau pendiri dari atau manajemen dari perusahaan tersebut. Apakah perlu saat ini ganti logo? Apakah kita perlu penyegaran suasana baru? Karena kalau ganti logo ini tentu saja ada nilai-nilai yang akan berubah. Apakah itu bertambah atau dikurangi? Nah, ini berbeda, tidak ada angka pasti durasi masing-masingnya berapa lamanya. Yang penting itu adalah ketika Anda sudah mampu menilai saat ini ganti logo. Jangan kan ganti logo, nama saja diganti kayak Facebook ya kan. Sekarang jadi Meta. Begitu teknologi berubah, maka Facebook langsung mengganti ya menjadi Meta. Tidak lagi Facebook. Perusahaannya berubah, logonya berubah jadi Meta. Nah, ini hal-hal yang sudah biasa ya di dalam bisnis. Tapi Anda jangan ini ya, ketika Anda masih ini ya 0 sekian persen market share-nya, ya belum saatnya lah Anda ini ya mengganti logo, kecuali ada hal-hal yang sangat urgent yang Anda harus ganti logo, misalnya tiba-tiba masuk investor baru gitu kan. Investor baru nanam modal segala macam, ya harus ganti logo kalau dia minta ganti logo gitu kan. Nah, ini nanti bagaimana di tempat Anda mendiskusikannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Sultan mungkin mau tambahin, Pak Sultan? Iya, berusaha saja saya ini minta waktu sama Pak Lintang untuk ikut. Silakan, Pak Sultan, ini guru saya yang harus dengerin nih. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, ini yang dibawain Kang Lintang ini menarik sekali gitu ya. Kalau kita mau bisnis, menarik banget. Dan seberapa besar menariknya? Ya buktinya saya ninggalin perusahaan farmasi, saya pindah ke kosmetik. Karena di farmasi branding itu minimal sekali ya. Minimal sekali. Kenapa? Karena skup komunikasinya terbatas, cuma dokter. Jadi kalau ditanya, kapan branding ini diperlukan? Ketika pasar Anda luas. Dan kemudian komunikasi yang dipakai adalah komunikasi yang terbuka. Itu branding tidak bisa lagi ditawar, harus. Ya. Ketika saya dulu di merek, sebenarnya kami adalah termasuk perusahaan yang bagus di dalam hal branding sebenarnya. Tapi apa maknanya? Ketika itu kan Neurobion masih masuk ke dalam ethical ya. Tapi kita adalah perusahaan pertama yang mengklaim neurotropic vitamin. Dulu orang bilangnya B1, vitamin B1, vitamin B12, kita enggak bilangnya neurotropic vitamin. Dan kita adalah perusahaan pertama juga yang mengatakan anti-anemi. Padahal semua perusahaan lain mengatakannya vitamin dan mineral. Oke. Saya ini sebenarnya termasuk orang yang struktural ya. Jadi kembali kepada dasar, ini ada satu definisi yang sangat baik dari Malcolm McDonald yang mengatakan pemasaran itu adalah proses mencocokkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan perusahaan mensuplai kebutuhan itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya kita bikin branding? Nah, ingetin itu. Kebutuhan pelanggan itu apa? Ya. Tadi kebetulan Kang Lintang bikin
atau dia bilang benefitnya apa tadi, relation, stories, apalagi ya. Nah, itu kebutuhan di mana itu? Ya, kebutuhan kalau kita ambil dari tingkatan Maslow, itu orang-orang yang udah punya self esteem. Tapi kalau misalnya langganan kita itu masih mikirin fisiologik, dia nggak akan mikirin itu. Dia nggak berpikir tentang itu. Dia nggak berpikir tentang tadi misalnya contohnya iPhone segala macam. iPhone itu kan dia pengen status. Kebutuhankah itu? Ya kebutuhan. Ketika kapan? Ketika orang udah sampai di posisi tertentu. Jadi pandaian kita untuk menentukan pasar apa yang kita mau garap. Yang kedua, jangan lupa ketika kita membuat branding itu, ingat ya, di dalam perusahaan itu, pemasaran itu, salah satu yang paling pokok itu adalah pelopor, kepeloporan. Tadi seperti saya sampaikan, kami perusahaan pertama yang mengatakan neurotrophic vitamin. Nah udah, kalau sudah begitu, udah keren itu. Oke. Jadi ada satu perusahaan namanya Avis di Amerika. Itu perusahaan sebenarnya penyewaan mobil. Oke. Penyewaan mobil terkenal di Amerika itu adalah Hertz sebenarnya. Hertz itu nomor 1. Maka kalau kita coba-coba bilang kami adalah nomor 1, nggak bisa, karena di otak pelanggan itu ya nomor 1 bukan lo, orang lain. Nah, maka apapun campaign kita nggak akan diterima. Tapi ada sebuah perusahaan yang namanya Avis, dia nggak bilang nomor 1, dia bilang dia nomor 2. Nah, kan jarang orang mengaku nomor 2 kan? Tapi kemudian lihat apa tagline berikutnya. Karena itu kami bekerja keras, kami memberi pelayanan lebih baik. Masuk dia. Ada kemungkinan sekarang dia lebih tinggi dari Hertz. Jadi jangan dilawan apa yang sudah menjadi persepsi pelanggan kita. Ya, nah, ingat lagi pelanggan kalau untuk branding itu yang luas. Jadi pelanggan kita ada 10 juta orang. Nah, itu kan pasti kita menggunakan komunikasi yang terbuka. Nggak mungkin kita lakukan personal selling kan? Kalau dokter masih bisa personal selling, kan cuma dikit dokter. Jadi jangan masuk di tempat yang orang sudah mempunyai persepsi tertentu terhadap brand tertentu. Kalau kita masuk situ payah. Oke. Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana caranya kita kalau ada orang brand ini, nah bikinlah yang uniqueness apa aja. Jadi kita bikin konsep balik supaya orang itu terima dan jangan diasosiasikan dengan brand tertentu. Itu pokoknya. Jadi misalnya contoh, kita bikin biskuit. Ya. Sekarang ya udah kita biskuitnya gimana konsepnya dulu. Oke, ini biskuit untuk dimakan oleh antara jam misalnya jam 12 sampai jam 8 malam. Oke, jadi kira-kira di antara 2, makan siang dan makan malam. Lalu pertanyaan kedua, siapa? Kalau kita umum, selesai. Pasti kita akan dimakan oleh biskuit Roma dan sebagainya. Tapi kalau kita buat dimakan oleh sekretaris, nah udah berbeda dah. Oke. Terus jamnya lagi semua. Sudah unik produk kita, konsepnya. Tinggal kita kemudian menggerusnya aja lagi gitu loh. Ya. Kalau kita tidak unik, maka dipersepsikan atau diasosiasikan dengan brand yang ada. Dan kemudian otomatis tidak akan membekas di dalam mind dari pelanggan. Pasti dia langsung hasilnya disisihkan langsung. Oke. Jadi bangunlah uniqueness. Jadi nanti di waktu bikin campaign, misalnya ambasador, carilah sekretaris, beneran sekretaris. Kemudian aktivitas below the line-nya, bikin juga yang berhubungan dengan kegiatan sekretaris. Nah, produk kita udah unik. Oke. Contoh lain barangkali kalau kita ingat BPW pertama kali masuk di Amerika, dia bilang apa? Campaign-nya bagus banget. Think small. Pikirin kecil-kecil. Ingat ya, Amerika itu suka banget mobil gede-gede zaman itu. Ribu-ribuan cc. Okay. Think small. Dia udah berbeda gitu loh. Ya. Udah berbeda gitu. Jadi dalam hal kita masuk ke pasar, terus ingat lagi ya, karena lawan kita itu adalah persepsi pelanggan. Persepsi. Jadi yang kita lawan adalah mind. Nah, di dalam kita mengelola campaign, pikirkan itu. Jangan sampai campaign kita itu diasosiasikan dengan brand yang lain. Sekali lagi, ingat, kalau kita pelanggannya luas, otomatis komunikasinya terbuka kan?
Kalau komunikasinya terbuka, siapapun bisa lihat. Beda dengan personal selling, saya ngomong sama dokter berdua. Oke. Dan kemudian kalau saya salah ngomong hari ini, besok saya perbaiki. Atau area manager saya yang perbaiki. Dan seterusnya. Karena komunikasinya terbatas. Ya. Jadi bangunlah suatu komunikasi yang unik. Gitu loh. Tadi ada pertanyaan lagi misalnya tentang kita perusahaan baru. Balik lagi kembali. Kalau komunitas kita itu masih kecil, karena kita perusahaan baru, branding itu penting, tapi tidaklah penting-penting amat. Kapan itu penting branding? Ketika luas dan kita menggunakan komunikasi yang terbuka. Mungkin itu pokok-pokok yang paling penting. Terus, misalnya pandai-pandailah membuat kampanye. Itulah yang waktu itu membuat saya meninggalin farmasi. Saya pengen kerja akhirnya saya masuk di perusahaan kosmetik yang notabene penuh dengan liku-liku yang luar biasa ya. Brosurnya harus menor, kemudian bagaimana nge-brief agensi, bagaimana membangun kreativitas, memilih selera gambar dan sebagainya supaya diasosiasikan dengan kelompok tertentu. Ya. Jadi kalau bahasanya kapan branding itu paling penting? Pertama kalau anunya luas. Oke. Yang kedua kalau komunikasinya terbuka. Kalau komunikasinya masih tertutup, mudah-mudahan meleset-meleset dikit nggak ada masalah. Gitu, ya. Pelajaran ini sangat menarik banget sebenarnya, dan sekali lagi saya berpendapat marketing itu bukan urusan bisnis saja. Tadi kan Pak Lintang juga ada ngomong tentang diri kita juga. Gitu. Kita mau ngapain gitu. Ya. Kita pengen jadi orang baik, tapi kemudian kelakuan kita jahat, pasti salah brandingnya. Ya kan? I want to be a good man, a good woman, kemudian I'm always a nice one every day. Nah, brandingnya kena, cocok, pas. Sama aja. Oke, I'm going to be a good leader, kemudian korupsi, nggak pas. Benar nggak? Nah, jadi logikanya sih jalan seperti itu gitu loh. Ya. Terus terang pelajaran ini sangat menarik banget. Ya. Dan saking menariknya itu, mohon maaf, kita nggak pernah pinter. Ya, yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Itu salah satu eksekutif director di Toshiba kalau nggak salah saya. Dia bilang kalau mau kerja di marketing, jangan pernah menjadi orang pinter. Tidak pernah. Jadi bodoh terus. Atau minimal mediocre terus ilmunya ya. Kerjanya yang keras, yang hype. Tapi pikirannya, loh ini lebih baik ya, ini lebih baik, ini lebih baik. Terus akhirnya apa? Kita belajar lagi. Kenapa begitu? Marketing itu common sense, pengetahuan umum. Jalan untuk mengejar suatu pengetahuan umum cuma satu, belajar terus. Karena pengetahuan umum hari ini tidak. Hari ini pasti orang ngomongin COVID semua. Ya kan? Jadi kita harus kenal. Besok orang ngomong apa lagi, nggak tahu. Itu pengetahuan umum. Mungkin itu aja ya. Tapi harus diakui bahwa bidang ini keren banget. Saya sampai meninggalin ethical, benar-benar. Saya kerja di kosmetik, saya kerja di consumer, terus terakhir karena saya terpengaruh oleh Alvin Toffler, saya masuk ke IT. Dan kemudian saya pindah lagi ke skincare. Sampai kemudian terdampar di alat kesehatan. Demikian Pak Lintang. Nimbrung dikit. Ya, terima kasih Pak Sultan, luar biasa penjelasannya dari Maha Guru kita. Nah, kembalikan ke Bu Yanti. Baik, Kang Lintang, terima kasih Pak Sultan atas penjelasannya. Kang Lintang, ini bagaimana? Kita ada tugas atau bagaimana Kang Lintang untuk materi ini? Ya, jadi untuk teman-teman untuk lebih memahami tentang ini, nanti materi ini akan saya kasihkan dalam bentuk PDF. Nanti teman-teman juga coba membuat salah satu contoh yang dibedah itu, dicari esensinya dan seterusnya itu seperti sesuai dengan yang materi ini dari brand yang teman-teman kenal. Ya. Kalau tadi saya sudah ngambil Aqua, Bango, Apple, Oppo, Vivo dan seterusnya. Nah itu coba cari di luar ini. Nah teman-teman coba melihat dengan ini core-nya apa gitu ya, intinya apa, esensinya apa. Nah itu coba teman-teman jabarkan dan dijelaskan ya. Yang ini tidak harus di PowerPoint, tapi kalau menggunakan PowerPoint juga itu saya apresiasi. Anda juga bisa tulis mungkin di WA, misalnya merek A, ini yang Anda dapat, yang kira-kira Anda pahami sampai saat ini seperti apa gitu.
satu merek saja, nggak usah banyak-banyak, bebas. Apakah pokoknya dia memiliki kesan berarti di diri Anda. Misalnya Anda sebagai mantan anak kos gitu kan, sangat terkesan dengan Indomie. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa Anda buat penjelasan Indomie itu menjelaskan apa. Indomie itu nanti banyak macam-macam, tuh ada Indomie rasa A, rasa B, dan seterusnya. Nah, ini coba Anda buat seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, bisa tugasnya di-share di grup manajer klub ya, mention saya atau Bu Yanti, supaya nanti bisa saya cek bahwa Anda sudah melakukan tugas tersebut. Nanti di minggu depan kita akan membahas lagi, materinya akan saya sampaikan lusa atau besok ya, untuk pembahasan di minggu depan. Silakan Bu Yanti. Baik, Kang Lintang, ini batas waktu pengumpulan tugasnya? Saya memberikan batas waktunya itu sebelum minggu depan ya. Minggu depan kan hari Selasa ya, Selasa malam ya. Jadi sebelum hari Selasa ya hari Senin lah ya. Hari Senin ya? Mbak ada bedah ya. Anda boleh memakai misalnya brand perusahaan Anda ya. Misalnya perusahaan misalnya di Indofarma itu ya. Anda bedah ini seperti apa. Atau di perusahaan yang Anda familiar ya, atau ini Anda bawa bedah saja. Tampilkan logonya lebih bagus, atau misalnya Anda tidak ada waktu untuk menggunakan PowerPoint, boleh di WA juga Anda sampaikan di grup manajer klub ya, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa membacanya, dan saya juga nanti bisa mengkomentarinya, atau teman-teman lain juga bisa mengkomentarinya, sehingga terjadi dialog yang berkualitas. Silakan Bu. Baik, Mohon Kang maaf, Lintang. boleh nanya sebentar masalah tugas? Itu Boleh, Pak, tugasnya silakan. iya, tugasnya itu dalam bentuk satu produk atau dalam satu perusahaan, Pak? Atau hanya dua-duanya salah satu dipilih atau gimana, Pak? Bisa dipilih antara brand yang produknya atau brand perusahaannya ya. Bisa dipilih. Yang penting familiar dengan teman-teman brandnya gitu. Siap, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Karena waktu sudah pukul 21.30, bagaimana Kang Lintang, kita tutup saja Oke, atau? kita tutup saja ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di grup ya, disampaikan dari materi ini. Nanti videonya setelah diedit nanti akan di-upload di YouTube. Nanti setelah ini PDF-nya saya coba share di grup manajer klub, jadi teman-teman bisa baca kembali gitu. Untuk pekan depan tetap hari Selasa. Nanti insya Allah setiap pekan saya coba ganti-ganti moderator ya. Terima kasih dengan Bu Yanti. Minggu depan Bu Yai Trisna jadi moderator ya. Jadi kita coba teman-teman semua yang di sini nanti mudah-mudahan kebagian ya untuk menjadi moderator, supaya nanti interaksi kita itu lebih bagus dan bisa menyerap materi juga lebih bagus. Seperti itu, Bu Yanti, silakan. Baik, alhamdulillah materi malam ini sudah selesai. Terima kasih Kang Lintang, Pak Sultan yang sudah memberikan penjelasan kepada kami. Semoga dapat kita pahami dan kita implementasikan untuk kedepannya. Dan terima kasih untuk Kang Lintang dan Pak Sultan. Semoga materi yang disampaikan akan menjadi amal jariah untuk Kang Lintang dan Pak Sultan. Baik. Amin. Baik, untuk mengakhiri acara kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lintang, banyak Kang Lintang, Pak Sultan, Pak Ian, Terima kasih semuanya. Kompak selalu. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Ian. Bentar, ini udah selesai sih. Tapi bentar. Monggo silakan Pak Lintang bisa ditutup.